Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Pentakosta. Puncak dari perayaan Paskah adalah Pentakosta. Diturunkan Roh Kudus. Tadi disebut dalam bentuk apa dia? Bacaan pertama tadi. Dalam bentuk lidah-lidah api. Ada yang merasa punya lidah api di sini? Lidah buaya ada. Buayanya buaya sungai atau darat? Biasanya buaya darat itu lebih galak daripada buaya sungai. Nah, ini ada yang belajar tadi ya. Nah, kita semua bersyukur, bergembira karena kita hari ini merayakan Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Apa ciri orang yang ada Roh Kudusnya? Yang sebelah sini, kalian bisa jawab. Nah, apa ciri orang yang ada Roh Kudusnya? Minimal dua, bantu saya. Apa ciri orang yang ada Roh Kudus? Roh Kudus itu kan Roh Tuhan. Apa cirinya kira-kira? Satu, berbuat baik. Dua, memberi. Oke. Apa tadi? Rajin berbuat baik dan beri. Oke. Kita itu jadi bahan khotbah. Saya cari-cari apa temanya kan. Nah, kalau orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus, maka orang itu rajin berbuat baik dan selalu memberi. Pertanyaan saya, berapa kali seminggu kalian memberi waktu ke gereja? Apakah kalian sudah maksimal memberinya? Berarti roh siapa itu yang masuk? Roh campur, ya kan? Roh campur. Jangan kalian campur Tuhan sama setan. Ya, jangan. Dan ciri orang yang betul-betul dicurahi Roh Kudus adalah orang yang rajin berbuat baik dan suka memberi. Pertanyaan saya, apa yang kita miliki dalam diri kita? Apa yang bukan milik Tuhan dalam diri kita? Berbuat jahat disebut apa? 4 huruf. Dosa. Tuh. Jadi kalau kita ini, ya kan, tidak ada Roh Kudus dalam diri kita, maka kita dipenuhi dosa. Oh, pastor, saya dosa saya kecil aja. Pastor, dosa saya berat. Siapa yang menimbang dosa kita berat dan tidaknya? Bisa nggak diri sendiri? Pertanyaan saya sederhana sekarang. Kalau ada kita, jawabkan bala, ngambil beras dari rumah orang. Rumah orang itu rumah orang miskin. Dan dia hanya punya 1 kaleng beras. Kaleng susu lagi. Bukan kaleng yang kemarin. Lalu kita ambil. Lalu kemudian kita ada juga orang yang ngambil beras. Tapi dari gudang Bulog. Yang ada sekian ton beras. Kira-kira dosanya kalau ditimbang berat mana tuh? 1 kaleng. Ayo, 1 kaleng atau ciri yang bolong? 1 kaleng. Kan 1 kaleng susu. Kenapa kaleng 9 itu berat? Oh, karena orang yang membutuhkan. Yang belum? Kau mau 1 kaleng, mau 1 gudang bolong, yang penting sama-sama. Yang penting sama-sama dosa, sama-sama nyuri. Kalau kita hitung-hitungan begitu, maka kita mengatakan yang paling berat yang kaleng susu. Tapi kalau ditimbang berasnya yang berat. Jadi kita nggak memperdebatkan banyak, tapi itu tetap dosa. Itu aja, pastor. Aku kan kemarin hanya ngambil sedikit aja, dosa juga. Aku kemarin ngambil. Nah, pertanyaan, yang korupsi 100.000 dengan yang 1 triliun sama nggak dosanya? Tuh. Nah, makanya kita semua hari ini harus rajin berbuat baik supaya tidak jatuh dalam dosa. Oh, saya cek nanti. Pernah saya di sini Pak Bid dan teman-teman nih. Saya terlambat datang dan padahal gara-gara nunggu. Datang ke sini mereka pulang. Wah.
Ya kan? Hari ini saya bilang pokoknya salah satu harus cepat datang ke sana. Jangan sampai umat-umat dahulu pulang. Karena memang mereka tahu Pak Suryo nggak pernah terlambat. Waktu itu bukan saya yang terlambat, umat dahulu lambat. Dan ada makannya. Ya kan, akhirnya kami terlambat. Nah, hari ini kalian mengatakan kalau Roh Kudus turun atas diri kita, maka kita itu suka yang tidak ada, yang Tuhan yang tidak beri yaitu dosa. Nah, kalau kalian suka memberi, pertanyaan saya, apa yang kalian bawa hari ini ke gereja? Memang kalau ke sungai nggak bawa hati? Ayo, kalian bawa apa ini? Apa yang kalian bawa ke sini? Iman dan keyakinan. Yang kalian bawa ke sini dosa. Yang kalian bawa ke sini karena kalian kita ini semua berdosa, maka kita datang ke gereja supaya dosa kita makanya kalau kalian tidak pernah ke gereja, dosanya lama-lama mati karena kebanyakan dosa. Makanya jangan malas ke gereja, khususnya anak pemini ya. Ingat lo ya, apaan? Sekali Katolik tetap Katolik. Jangan menumpuk lama-lama jadi Tadi kami di Lombadaho, anaknya mau komuni, kutanya mana orang tuanya. Di Muara Tokong, saya tanya mana orang tuanya, ada di rumah Pak Tur. Gimana ceritanya anaknya komuni, bapak ibunya di rumah? Panggil. Akhirnya mamanya, karena bapaknya kerja. Ya ini, tapi semua bapak mamanya ikut ya? Tuh kalian ini apa janjinya waktu menikah dulu? Siap mendidik anak secara aku yang gak nikah aja hafal. Kalian yang menikah lupa. Mana? Yang menikah siapa? Jangan-jangan kalian belum nikah ini? Sudah ya. Itu pengantin baru mana? Itu pengantin baru, aku ingat itu ya. Jadi janji kita waktu waktu kita menikah itu pertama akan mendidik mereka secara Katolik, maka kita membaptis mereka sejak kecil. Setelah itu apa lagi? Bahwa untuk menerima komuni pertama. Yang ketiga, membawa mereka supaya Kristus. Yang keempat, kalau mereka menikah, kita mendampingi mereka menikah. Yang kelima, kan mulai bingung kan? Kalau mereka jadi suster, kalau mereka jadi bruder, kalau mereka jadi pastor, kalian juga mendampingi. Kalian yang nikah, aku yang ingat. Gimana? Kalian yang nikah, aku yang ingatlah jangan menumpuk dosa. Kalau kalian ke gereja bawa dosa dan letakkan itu di ya, jadi sekalian ya, nanti kita akan pemilihan ketua stasi yang baru dan pengurus yang baru hari ini ya. Kita ingin katakan kalian tadi, kalau ada Roh Kudus orang itu suka memberi dan berbuat. Tapi kalian jangan memberi dosa kepada orang lain. Kalau mau berdosa, kalian sendiri saja. Tapi kalau berbuat baik, ngajak yang lain. Kalau mau masuk neraka, masuk sendiri. Kalau mau masuk surga, ngajak orang lain. Gitu. Jangan berdosa ngajak orang lain. Ya kan, masuk neraka ngajak-ngajak. Nggak usah. Kalau mau masuk neraka, urus sendiri. Tapi kalau masuk surga, ngajak orang lain. Gimana anak komuni? Kalian mau masuk surga atau masuk neraka? Apa syaratnya mau masuk surga? Tadi dikatakan orang tua apa? Masih ingat korbannya?
harus berbuat dan tukang memberi. Terus apa yang kalian beri kepada orang tua? Ayo, yang 7 orang ini, apa yang kalian beri kepada orang tua? Hah? Ayo, beri apa nih? Kalau kalian nggak jawab, kita tunggu sampai kalian bisa jawab. Apa yang diberi kepada orang tua? Memberi kasih sayang kepada orang tua, berarti kalian tidak nakal. Coba ini baju baru semua loh kalian ini. Iya, mana ada dari kemarin baju itu. Ini kalau orang NTT sambut baru ini sama dengan pernikahan. Malah lebih lagi daripada pernikahan. Terus kalian nanti acara di mana? Terus kami gak diundang. Kalian ini kalau sudah ketolong habis itu lupa bersama. Katanya suka memberi, katanya suka berbuat baik. Orang jamur sawit aja pelit kan ya. Ya, adik-adik semua ya, jangan nakal kepada orang tua. Kita harus, kata orang tua ini, suka berbuat baik atau senang berbuat baik dan senang memberi. 2 poin itu kalau kalian bisa hidupi dalam diri kalian, kalian pasti orang yang diberkati. Roh Kudus yang selalu mencurahkan hal-hal yang baik pasti akan memilih kalian menjadi orang-orang hebat. Amin. Amin. Gimana? Sampai mati jadi Katolik ya? Yakin ya? Yakin. Karena hari ini menerima tubuh dan darah Kristus. Berarti kalian anak-anak Allah. Anak Allah atau anak Kristus? Sama aja. Kalian ini bikin pastor bingung-bingung juga. Ya, kalian berarti anak-anak Allah. Kalau anak Allah berarti kalian ini ahli waris, bukan ahli nujum. Ya, kalau kita semua ini anak Allah, kita ini ahli waris. Warisan yang diwariskan oleh Allah 2 hal, apalagi ingat? 1, rajin berbuat. Yang kedua, juga itu pegang sampai mati semua umat kita pasti jadi orang baik. Rajin berbuat baik dan rajin memberi, bukan rajin mengambil, rajin mencuri ya. Itu lawannya dari senang memberi dan senang berbuat baik. Semua umat kalau melakukan hal ini, inilah ajaran Roh Kudus kepada kita semua. Kita rayakan hari Pentakosta pada hari ini. Rahmat Allah memberkati kita semua. Amin.